Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pei Mega Ayu Lestari Darmawan, kelas 3A dengan NPM 2004-01-005, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, saya akan membuat video dengan judul Kegiatan Pelaku Ekonomi di Pasar. Kegiatan berarti sebuah aktivitas, usaha, atau pekerjaan, sedangkan ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau jasa serta kekayaan. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, kira-kira apa aja sih yang dapat kita temui di pasar? Teman-teman, perhatikan ya suasana pasar berikut ini. Di pasar, kita bisa menemukan penjual, pembeli, orang yang lalu lalang, bahkan pengamen. Teman-teman, apakah masih ingat sayur mayur, buah-buahan, ikan, lauk pauk, dan berbagai pangan bisa sampai ke rumah kita? Sayur dan buah dapat sampai di rumah kita. Awalnya, sayur ditanam dan dirawat oleh petani yang bekerja keras di sawah atau di kebun. Lalu, sayur didistribusikan di pasar, kemudian dibeli oleh konsumen atau pembeli, dan sampailah di rumah. Di rumah, dengan kasih sayang seorang ibu memasaknya untuk keluarga, diolah menjadi makanan yang sehat dan dapat menjaga sistem pencernaan, sehingga kita terhindar dari gangguan dan pencernaan. Ada beragam aktivitas sosial yang terjadi di pasar, seperti bertemunya penjual dan pembeli, saling tawar-menawar, berbicara, menyapa, bahkan sebelum barang dagangan sampai di pasar hingga sampai di rumah kita. Banyak sekali aktivitas sosial yang terjadi dari perjalanan produksi, distribusi, hingga sampai dikonsumsi. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kegiatan produksi, kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Dalam bidang ekonomi, produksi adalah setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia, serta bertujuan untuk menghasilkan sekaligus menambah nilai guna suatu barang dan suatu jasa. Orang yang membuat suatu produksi disebut produsen. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang atau produk yang berasal dari produsen kepada konsumen. Orang yang bertindak atau melakukan proses distribusi disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi bisa kita jumpai pada pasar, di mana pasar merupakan tempat untuk orang melakukan jual dan beli. Faktor pasar sangat memengaruhi distribusi adalah bagaimana pola pembelian yang dilakukan oleh konsumen, jumlah konsumen yang ada, jumlah pesanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau produk. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contohnya seperti membeli pakaian, membeli makanan, membeli bahan-bahan pokok di pasar, membeli alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.